Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Beauty and Healthy. Dan pastinya masih dengan Dr. Eva ya, dokter ya. Ya, Dr. Eva sudah hadir di sini ya dari tadi. Bagi mungkin pemirsa yang baru bergabung sama kita ya, kita juga membahas tentang tema yaitu lupus. Dan untuk kali ini juga kita akan membahasnya, apabila seorang pasien ya baru gitu terkena penyakit lupus, hal yang utama harus dilakukan itu apa, Dok? Patuh. Kalau misalnya saya lihat di Selamat Pagi Indonesia, istiqomah, Dr. Pansyatien. Iya, sebab permasalahan yang sering kita, karena ini kan berobatnya lama, seumur hidup, kadang-kadang sampai harus yang kontrol rutin gitu ya, itu ada kejenuhan, tidak patuh. Jadi yang langkah pertama itu adalah patuh. Yang didengarin juga dokter aja, jangan dengar tetangga kanan kiri, nanti dengar lagi saudara, dengar lagi entah siapa-siapa. Jadi patuh maksudnya adalah konsisten, kemudian ikutin ya apa saran ataupun terapi yang sedang diberikan oleh dokter. Tentu saja dokter dalam hal terapi kan akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan gitu mana yang terbaik, apa efek samping dari penggunaan obat ini, bagaimana mengatasinya kalau ada ini, bla 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 bla. Kemudian yang sebenarnya yang lebih penting lagi itu adalah mengerti dan menerima gitu. Jadi kalau sabar gitu, Dok ya. Iya, mengerti dan menerima. Jadi kalau ngasih obat itu gampang ya, tapi membuat pasien menerima akan penyakitnya, kemudian paham gitu ya, tidak stres gitu dengan penyakitnya, itu yang susah-susah gampang. Karena mengingat juga pendidikan, kemudian sosial ekonomi itu kan pengaruh ya terhadap penata laksanaan penyakit ini. Jadi ya nggak usah dipikirin harus minum obat apa, karena itu urusan kita. Tapi boleh diskusi. Ya maksudnya diskusi ya, karena itu kan obat yang jangka lama, dia harus kenal dan familiar dengan obat dia ya. Diskusi tapi ya diikuti seperti itu. Diikuti langkah-langkah yang sudah memang dokter yang dia kunjungi itu ya. Kadang-kadang ada pasien bohong. Itu udah biasa ya. Tipu ya. Ya maksudnya nanti kan dia datang, terus kita tanya, selama ini minum nggak? Padahal maksud kita tanya itu supaya kita bisa pikirkan langkah berikutnya. Kalau memang dia bilang rutin dok, minum dok, berarti kan kita berpikir untuk menambahkan obat lain atau menggantikan obat. Mungkin ini nggak cocok buat dia gitu kan. Tetapi kalau dia bohong, mungkin karena takut gitu kan, karena sudah diwanti-wanti takut, bilang aja lah udah gitu kan. Itu kan mempengaruhi pengobatan. Kalau dia bilang enggak dok, saya kemarin males minumnya gitu kan, itu akan berbeda. Cara menangani. Iya benar. Jadi kita berharap kerjasama yang baik, bukan yang harus gimana gitu dengan kita. Ini kan partner ya, kita ini kan partner gitu. Kalau dalam hal mengobati lupus ini, dokter dan pasien itu adalah partner ya, saling bekerja sama dengan baik, karena tujuannya supaya tercapai sasaran yang kita inginkan gitu. Kemudian yang penting lagi adalah ya itu tadi, mental ya, kesiapan mental gitu. Tidak boleh stres. Kita edukasi. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi-kondisi yang berat, kita itu konsultasikan pasien itu ke psikolog. Jadi kita rujuk ke psikolog atau psikiatri kalau lebih berat itu untuk konseling. Berarti sebelum itu juga untuk lebih pasiennya lebih mengerti, habis itu memahami, juga harus ke konseling gitu. Ya, kadang-kadang dibutuhkan ya. Untuk kalau dalam kondisi sampai buat dia depresi ya karena sakit itu gitu, cemas berlebihan, depresi, saya biasanya konsulkan ke sejawat psikiatri atau psikolog gitu untuk terapi stres. Karena stres pada lupus itu mempengaruhi terhadap progresivitas penyakit. Jadi orang lupus tidak boleh stres. Kalau stres bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain gitu, Dok? Perkembangan penyakit lupusnya yang tidak baik, bukan berarti ya datang penyakit lain. Oh, berarti kalau misalnya dari penyakit lupus ini misalnya udah stres nih pasiennya seperti dokter bilang tadi, itu kira-kira bisa nggak menyebabkan datangnya penyakit lain, adanya timbulnya penyakit lain selain penyakit lupus ini semakin meningkat gitu ya kalau pasiennya stres? Enggak ya. Cuman dalam hal kemajuan pengobatan tuh akan menghambat kalau pasiennya terlalu stres gitu. Menghambat kalau ya sembuhnya jadi lama. Ya. Kalau misalnya untuk pasien yang baru nih, kira-kira masnya belum terlalu parah,
kira-kira bisa nggak dia obatin sendiri atau memang harus langsung berkonsultasi dengan dokter sendiri gitu? Harus berkonsultasi. Memang harus berkonsultasi dengan dokter Karena sendiri. terapi itu tidak seumur hidup begitu. Pada kondisi-kondisi remisi misalnya ya, sudah perbaikan, obat itu kita modifikasi, bisa kita kurangi, bisa kita sesuaikan lagi dosisnya gitu. Karena tidak melulu seperti itu, tidak mutlak dari awal dapatnya begini sampai akhir, sampai seterusnya, maksudnya bukan sampai akhir, sampai seterusnya juga begitu, tidak. Apalagi kalau pakai steroid, ada tapering, ada istilahnya menurunkan dosis secara bertahap, tidak boleh langsung putus seperti itu. Karena itu juga efeknya tidak baik untuk penderita lupus. Untuk penderita lupus itu Tetap harus konsultasi. harus konsultasi. Jadi Walaupun via telepon Via saja. jadi sekarang kan lebih gampang via telepon, Ya, WhatsApp. WhatsApp ya. Kadang-kadang foto, dok, gini dah muka saya, selfie gitu kan, krek kirim. Kira lebih cepat ya, nggak usah ke rumah sakit. Iya. Nah, kemudian juga saya timbul pertanyaan juga dok ya, bagi pasien yang sudah terkena penyakit ini, kira-kira susah nggak ya disembuhin bagi yang memang yang udah parah itu, dan juga kalau misalnya yang nggak parah kan mungkin bisa sembuh dalam 6 bulan tadi. Kalau memang udah parah ini gimana dok? Karena tadi juga bisa menyebabkan kematian kan. Kalau dia datang dengan kondisi SLE berat misalnya, dan tubuhnya masih merespon terhadap steroid yang kita berikan, itu alhamdulillah banyak kok yang pasien dari tidak sadar sekarang sudah bisa lari. Seperti itu. Bisa lari, dia sadar ya. Nah, walaupun angka kematiannya juga ada gitu. Tidak jarang dalam bulan ini ya kita kehilangan satu. Dalam bulan ini? Lupus ya, dia masuk dengan tidak sadar, setelah kita rawat 20 hari sudah bisa pulang, sudah sehat ya, walaupun belum pulih sempurna ya, tapi sudah bisa senyum, sudah bisa pulang, tapi mungkin tidak sudah segitu ininya, jadi 1 minggu setelah pulang meninggal. Ya. Dan itu pun sempat kita rawat lagi, waktu dia memburuk lagi di rumah sempat masuk lagi. Meskipun ada, tetapi biasanya kalau cepat ditangani itu bisa sembuh. Kalau untuk lelaki sendiri penyakitnya juga sama, kulit gitu atau muka? Iya sama, manifestasinya sama biasanya. Sama. Cuman kalau lelaki jarang, kalau laki-laki itu jarang yang kulit yang terkena, tapi kalau laki-laki lebih ke organ. Misalnya jantung, ginjal seperti itu, dan otak. Jarang yang kulit ada, tapi jarang, karena mungkin laki-laki mungkin ada ya, tapi tidak pergi berobat ya, karena bagi laki-laki mungkin kalau kulit kan yang sepele lah gitu. gatal-gatal biasa gitu. Berarti kalau untuk anak-anak ini jarang sekali ditemukan, emang nggak ada ya, jadi memang di usia produktif. Iya, karena kebetulan saya juga kan di penyakit dalam pulihnya dewasa, jadi saya belum mendapat gitu. Belum dapat info juga dari anak itu apa ada ya. Tapi memang usia produktif. Kalau untuk selain mencegah nih ya, mengobati, selain yang dokter konsultasi, yang lain mungkin biasanya kalau untuk tahap awal bagi yang penyakit lupus ini biasanya dikasih obat yang seperti apa? Kadang-kadang ada penyakit biasanya banyak sekali penyakit yang dikasih pertama antibiotik kayak gitu kan. Nah, karena ini penyakitnya autoimun, tentu obatnya ya obat-obat yang sifatnya menekan imun seperti itu. Jadi bukan obat yang lazim yang pasien bisa dapat atau beli, tidak. Ya? Obatnya spesial. Dan harganya juga lumayan. Tapi nggak usah takut, di RSUDZA gratis. Udah ada BPJS dong. Ya, kalau punya BPJS itu gratis ya. Tapi tentu saja obat yang tersedia gitu. Walaupun kan sekarang sudah berkembang biologic agent gitu ya, seperti di luar negeri, tapi itu mungkin belum masuk. Semoga mudah-mudahan pemerintah kita nanti akan memasukkan obat-obat canggih itu ya ke dalam BPJS. Kita berharap seperti itu. Iya, dan durasi kita sudah habis, dokter. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kita, dan bagi pemirsa semua, itulah informasi yang hari ini disampaikan oleh Dr. Eva. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan buat Dr. Eva sukses terus ya dok ya, untuk mengobati masyarakat yang memang terkena penyakit lupus ya. Semoga semakin bertahun berkurang ya dok ya, nggak semakin menambah. Dan akhir kata pemirsa, saya Mutia Pratama mewakili kerabat kerja mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.